Berapa banyak yang percaya bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bertemu, berkumpul bersama di tempat ini. Biarlah Tuhan dapati setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa, mengalami Tuhan secara pribadi di tempat ini. Tuhan, sebelum kami membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik, kiranya Tuhan layakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, apapun yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Kami siap untuk memberi yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini, dan biarlah Engkau disenangkan. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Biarlah setiap pujian kami sungguh-sungguh dari hati kami, hanya untuk Engkau ya Tuhan.
Ini kerinduan kami ya Tuhan. Ini isi hati kami. Betapa kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Mendekat padamu Tuhan. Mengenal isi hatimu. Syarabata karana. Syarabata karana. Kita kaya rana masyakata karana. Syapa paradapata karana maya syata karana. Kita takara dabaya tapakaya rana. Kirana bata kaya sikara lana bata karana. Syapa paya rana bata kaya sikara lana dabaya syata tatakara dabaya syada. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan bersama, Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai angkat suaramu, katakan ku sembahkan Tuhan, kami sembahkan ku sembahkan Tuhan, kami serahkan hidupku kepadamu untuk Bapa,
pujian ini, katakan dengar, declare kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Dengar isi hati kami ya Tuhan. Bagimu pagi ini ya Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, bahkan seluruh tubuh kami mau beri hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang melihat kami sungguh berharga di mata-Mu ya Tuhan. Pujian kami, ini ucapan syukur kami padamu. Biarlah pagi hari ini Kau dapati setiap kami sungguh-sungguh rindu datang kepadamu ya Tuhan. Bukan karena rutinitas ataupun kewajiban, tetapi karena kami sadar kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami rendahkan hati kami Bapa, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu, karena kami tahu
Engkau penyelamat kami ya Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa balas apa yang Kau perbuat dalam hidup kami. Tapi biar lewat pujian kami pagi ini, lewat penyambahan kami pagi hari ini, kiranya menyenangkan hati-Mu. Kalau Engkau dan saya sepakat bahwa Dia Tuhan yang baik, mari sembah Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu, angkat wajahmu, angkat tanganmu menyembah. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik? Dia teramat sangat baik bagi engkau dan saya. Dia layak terima pujian yang terbaik. Kami sembah Engkau mengalir kuasa-Mu pagi ini Tuhan. Hidup kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sungguh hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami puji dan kami sembah. Yesus Kristus Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat yang siap lebih lagi bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Berapa banyak yang percaya bahwa saudara dan saya adalah umat tebusan Allah? Boleh angkat tangan saudara, lihat kanan kiri dan bilang, ayo bersukacita bagi Tuhan. Bersukacita bagi Tuhan. Tepuk tangan sama-sama yuk. Sama-sama dengan saya katakan syalalala. Syalalala, 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 syalalala. Setelah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku kan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau ingin, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita di pagi ini sudah diberikan kekuatan untuk memuji Tuhan. Amin. Tanda orang bersyukur dan bersukacita, dia akan menari bagi Tuhan. Berapa banyak yang mau menari bagi Tuhan? Sama-sama di ref saya. 2 kali kanan, 2 kali kiri. Suka-sukamu di ref. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Boleh sama-sama 2 kanan 2 kiri. 1, 2, 3. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Syalalala, 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 amin. Sekali lagi, sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku tadi oleh siapa? Amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asik-asik, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan yeah. Boleh jempol-jempol bagi Tuhan. 2 kanan 2 kiri, sama-sama katakan, say, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Woo! Yes. Suka-sukamu Tuhan, suka sekali lagi. 2 kanan 2 kiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, yes. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab dia sungguh hebat, dia ajaib. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.
bangkit bagiku dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah penyelamatku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Yesus sungguh baik bagi kau dan saya. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Tuhan sungguh luar biasa bagi engkau dan saya. Amin. Boleh tengok kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik bagimu. Sama-sama katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Tunjuk kanan kirimu, katakan, He is so good to you. He is so good to me. Sekali lagi, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. Yeah. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Amin. Seberapa kelam masa lalu Bapak Ibu Saudara, seberapa darknya kehidupanmu zaman dulu. Tetapi percayalah bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Patut bersyukur punya Tuhan seperti Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari lebih lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap kita merenung kembali kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa.
Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Di suatu saat sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, bukan berjuang, dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Dengan kemenangan, hanya satu kerinduanku, kerinduan sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Bapa surgawi, bawa kami Tuhan, untuk kami selalu berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau melupakan apa yang di belakang, apapun yang kami sudah berbuat, semua pelanggaran dan dosa kami Tuhan, menjadi satu peringatan bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang kepada hidup kami. Tuhan, Kau menyerahkan nyawa bagi kami, mengampuni segala kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan selalu menyukakan hati-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, untuk kami selalu berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami terus dengan isi hati-Mu, dengan kehendak-Mu, pikiran dan perasaan-Mu yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menangkap, kami menerima, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau hadir dan melawat kami semuanya melalui Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, apa kabar? Ada anak-anak sekolah minggu, boleh maju ke depan. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita semuanya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak semuanya. Kita semua melihat bahwa setiap jiwa adalah biji mata Tuhan. Mari kita berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan memimpin kehidupan anak-anak kita semuanya. Menjadi generasi penerus yang hidupnya boleh nanti melayani dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka semuanya. Mari semua Tuhan kita angkat tangan buat mereka, semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan Kau sudah memilih dan menetapkan menjadi anak-anak-Mu. Biarlah semua anak-anak ini Tuhan, mereka Tuhan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidup mereka akan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupannya mereka boleh dipimpin mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan boleh tertanam dalam hati mereka. Mereka boleh bertumbuh, berproses Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi mereka diproses oleh karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan beri kekuatan kemampuan untuk setiap orang tua dan guru-guru yang mengajar. Biarlah mereka boleh tertanam dalam baik Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan dan mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan anak-anak. Shalom. Ya, saya senang sekali boleh kembali ikut ibadah dan pelayanan di BPCC ya. Saya catat ini ke-8 kali Pak Peter saya. Oh ya, mulai 2019 April. Jadi saya catat ya, moga-moga enggak kelupaan. Ya namanya manusia bisa salah ya. Tapi saya terima kasih Pak Peter itu memberi saya kesempatan dan saya jadi banyak teman di sini, betul? Ya, kok ketemu saya, Pak Effendi, oh iya. Kadang-kadang saya lupa, saya minta maaf. Tapi tidak apa-apa, engkau selalu di hatiku. Amin. Iya, jangan marah gitu sama saya. Oke, Bapak Ibu kita belajar satu firman, renungan yang sangat dikenal. Maka anak-anak sekolah minggu hafal sekali ya. Tapi saya coba mengajak kita merenung agak lebih praktis ya. Istri saya bilang, kamu khotbahnya hari ini praktika banget, praktis banget. Ya, saya kepingin kita melihat sesuatu sisi yang lain. Ya, bukan hanya mujizat. Hari ini saya tidak anti mujizat. Saya sangat yakin ada mujizat. Tapi iman saya tidak ditentukan oleh mujizat. Bapak Ibu dengar baik-baik, saya percaya ada mujizat. Amin. Tapi iman saya tidak ditentukan oleh mujizat. Iman saya karena saya percaya Yesus sudah mati di kayu salib buat saya. Oke, Bapak Ibu silakan kita lihat. Yesus Kristus hadir di dalam keluarga kita. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pertanyaan kita, kalau Yesus hadir di dalam keluarga kita, apa sih yang sebenarnya sikap kita? Hidup kita kayak apa sih? Apa sih yang bisa membuat kita ini kok beda ya? Saya nggak bilang orang lain kita beda, enggak. Dari diri kita aja. Bukan untuk sombong, tapi ada sesuatu kualitas yang berubah. Ya, kalau soal dilihat orang enggak itu bisa palsu lah. Justru saya bilang teman-teman jangan kaget sama orang-orang yang tiba-tiba cepat sekali kemudian ternyata dia itu palsu ya. Iyalah. Kalau dari awal bilang palsu kan kalian nggak percaya kan gitu. Iyalah. Jadi yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Ya kita kan yang nggak ngerti, sorry saya nggak boleh ngomong goblok. Maaf Pak Peter, maaf Pak Peter. Saya juga nggak ngerti, nggak boleh ngomong gitu katanya. Oke next. Yohanes 2, yang mau tertawa boleh, saya juga sampai nggak ngerti bedanya bodoh sama G itu bedanya apa. Ada yang bilang Pak kalau pendeta kalau ngomong tuh nggak boleh ngomong bodoh boleh.
Nggak pinter boleh, tapi GOBLOK nggak boleh katanya. Saya sampai bingung, bedanya apa ya? Maaf ya. Podo ae lah saya bilang. Tekanannya beda ya, oke. Oke, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Izinkan saya baca pelan-pelan Bapak Ibu. Ya, kan kalian udah nyanyi 1 jam kan? Ya sekarang saya yang ngomong ya. Gereja ini spesial buat saya. Pastornya pinter nyanyi, ibadahnya untuk pujian itu 1 jam. Biasanya itu cuma 20 menit ya. Tetapi bagus loh. Saya itu jarang loh bisa nyanyi kayak gini. Dan menikmati benar. Terima kasih Pak Peter. Loh, kalian tertawa ini curiga saya. Kenapa Pak Peter? Lo bersyukur nggak Pak Chandra? WL-nya bersyukur nggak? Iya loh. Oke jangan Oke, Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Oh di sini ada TV juga sih. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Catat baik-baik. Yesus dan murid-muridnya diundang. Bukan datang sendiri loh ya. Enggak, diundang. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ternyata bukan hanya kekurangan. Kehabisan. Berarti sudah mepet ya. Iya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-9, 10, 11. Next. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, oke, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, sama-sama baca ya, bisa ngetes belakang kelihatan enggak. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke. Next, kalau saya khotbah itu biasanya pemain, operator, waduh kok langsung kelihatan semua ya. Apa PowerPoint saya enggak itu ya. Oke, enggak apa-apa, sudah terlanjur. Oke, latar belakang. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Saudara-saudara, saya ingin memberitahu kita, biasanya kalau orang menikah atau perkawinan itu umumnya itu hal yang berbahagia. Betul enggak? Yang bersifat sukacita. Walaupun mungkin ada yang kawin terpaksa, itu jarang ya. Tapi kebanyakan itu sukacita. Betul? Setuju ya? Waduh, saya seneng. Berarti masih bahagia perkawinannya. Biasanya bilang, lu harus gitu dong, semangat dong. Tetapi kita belajar. Di situ ada Ibu Yesus juga di situ. Banyak penafsir berkata ini latar belakang bahwa Ibu Yesus itu keluarga, termasuk keluarga dekat. Kenapa? Sampai tahu, sampai kekurangan anggur. Betul enggak? Kemarin anaknya tahun berapa? 2 tahun yang lalu Pak ya. Anaknya Pak Peter menikah, betul ya? Kalau salah ya. 4 tahun yang lalu. Oke. Siapa yang tahu bahwa mungkin ada kekurangan makanan di dapur? Kecuali panitia, ngatur flow-nya atau apa, betul ya? Oh ini kurang cepat, ini kurang cepat. Cepat-cepat ini, kolobaknya misalnya ada, kolobaknya habis. Atau ayamnya kantungnya habis. Babi gulingnya habis. Yang tahu ini pasti panitia, betul enggak? Yang tamu kan nggak mau tahu, nggak tahu kan gitu. Ya, kemungkinannya itu. Jadi kita coba melihat lebih logis ya. Dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga di situ. Perhatikan ini suatu sukacita yang luar biasa dalam suatu keluarga. Ketika mereka, kemudian dikatakan ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur. Timbul ada masalah di tengah pesta yang begitu. Ya, kalau saya bilang sukacita ya, bisa terjadi yang namanya kesulitan.
Apa yang ingin saya belajar buat kita semua? Ini sangat kita tahu bahwa ini adalah peristiwa mujizat Yesus yang pertama. Dan dalam konseling pun kita tahu bahwa Yesus itu sangat memberkati terbentuknya satu keluarga. Ya, saya ingin mengajak kita melihat begini teman-teman. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, tidak semua itu berjalan mulus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan apapun daripada kita, tidak semua itu pasti mulus. Tujuan kita baik pun, usaha kita baik pun, pasti ada kesulitan, pasti ada halangan. Setuju enggak? Saya tadi pagi sampai saya terus berdoa. Saya tadi pagi itu di pantai sempat olahraga sebentar. Istri saya nggak tahu ini ya. Saya sempat negur satu orang untuk beritahu dia bahwa dia itu tidak boleh seperti itu. Saya ngomong baik-baik sama dia tersinggung sama saya. Ya saya ngomong, Pak lebih baik saya beritahu Bapak daripada Bapak dimarahin orang lain. Kan bagus kan ngomongnya. Dia tidak enak hati lah sama saya. Tujuan saya baik, tapi dia nerimanya nggak enak. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Jadi sesuatu yang baik pun bisa menimbulkan hal yang negatif. Bukan salah kita. Kita dalam kehidupan kita pelayanan pun ada. Oke, hari ini saya ingin ngejak kita fokus kepada keluarga. Saya percaya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang beribadah, otomatis kita tahu bahwa Kristus Yesus hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Dan saya pun pasti selalu berdoa, Tuhan tolong Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kita. Selalu, siang malam kalau saya berdoa selalu itu. Oke. Tapi tidak menjamin bahwa tidak ada kesulitan. Ini bukti, Yesus hadir. Setuju ya? Bukan hadir secara rohani, secara fisik. Oke, next. Saudara-saudara, ini kalimat pengantarnya. Yesus Kristus hadir dalam keluarga kita, maka sikap hidup kita harus kayak apa? Yang pertama, saya mengajak kita berkata mengandalkan Yesus. Kalau engkau dan saya hari ini berkata, ya saya orang percaya, saya mau hidup saya itu Roh Kudus hadir, Yesus hadir dalam keluarga saya. Menjadi pertanyaan pertama, apakah engkau dan saya hidupnya mengandalkan Yesus Kristus? Bukan saja pada saat kesulitan itu timbul, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan dalam kasus ini timbul kesulitan. Wah ini semua jadi terbuka ya. Nggak bisa ya Dik, saya punya PowerPoint. Jadi ini kayaknya saya mau keluarnya pelan-pelan jadi semua bleng hilang semua. Jadi saya jawabnya agak sedikit terganggu. Nggak apa-apa, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa Dik, keluarkan aja Dik. Udah terlanjur. Oke. You the best. Iya. Oke. Oh stop Bu, jangan dulu Pak. Jangan buru-buru. Bapak kan jangan buru-buru. Oke. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Perhatikan, reaksi Ibu Yesus adalah memberitahu kepada Yesus. Coba kita pikir, kenapa Ibu Yesus kok gak beritahu kepada cateringnya ya? Atau kepada keluarga yang lain. Ayo kita belajar Alkitab itu gitu cara berpikirnya. Kenapa Bu? Alkitab ngomongnya gitu ya, podohai. Kenapa? Coba kita pikir. Kenapa Ibu Yesus ngomong kepada Yesus? Kok nggak ngomong kepada catering? Kok nggak ngomong kepada keluarganya? Saudara-saudara, saya coba berpikir. Ibu Yesus tuh tahu. Karena dia yang melahirkan Yesus, dia yang hidup bersama Yesus, dia tahu bahwa Yesuslah yang bisa menolong dia. Setuju enggak Bapak Ibu? Kenapa enggak pikir? Cateringnya aja dong. Langsung dia berpikir, dia beritahu Yesus. Itu loh Bapak Ibu. Tanda orang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya adalah dia selalu mencari Tuhan. Bukan hanya kesulitan. Pada saat dia bersyukur pun yang pertama adalah kepada Yesus. Setuju Bapak Ibu? Oke, next. Memangnya Yesus nggak tahu masalah ini. Yesus itu datang ke dunia 100% manusia, 100% Allah. Jelas dia tahu. Bapak Ibu setuju dulu. Kita setuju, kalau nggak gitu alur saya pasti kacau semua. Yesus tahu
Jadi sebenarnya Yesus tahu. Jadi tanpa Ibu Yesus memberitahu pun Yesus sudah tahu. Next. Apa tujuannya Maria berkata kepada Yesus? Karena dia tahu yang bakal bisa nolong dia adalah Yesus. Next. Kesususi saya. Next, kembali sorry. Saudara-saudara, ada satu kalimat mungkin saya lupa atau kehapus, saya nggak tahu. Pertanyaan buat kita, kalau engkau dan saya hidupnya mengandalkan Tuhan, tandanya apa pertama? Engkau selalu akan datang kepada Dia. Itu. Saudara-saudara, kalau kita hari ini ada Tuhan dalam keluarga kita, enak enggak kira-kira? Enak. Ada sosok, ada bukan kuasa, betul loh. Pak Peter ini langsung nyaut, saya belum ngomong dia sudah nyaut, pribadi. Apalagi kita tahu setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu bukan kuasa, tapi pribadi yang punya kuasa, beda enggak? Pribadi yang punya kuasa, beda sama kuasa. Inilah yang membedakan kekristenan dengan tenaga dalam. Justru kalau ada orang Kristen itu suka seperti, saya bingung, ini Kristen atau tenaga dalam? Kalau tenaga dalam kamu bisa kendalikan dia. Dan dia tidak punya kepribadian. Tapi Roh Kudus itu pribadi yang punya kuasa, punya kehendak. Dia punya otoritas. Jelas sampai sini? Kalau kita hari ini, hidup kita di dalam keluarga kita, ada yang bisa kita andalkan. Dan yang kita andalkan itu dengan sukacita mau hadir dalam hidup kita. Enak enggak kira-kira? Enak banget. Tapi orang Kristen banyak yang enggak mau. Kenapa? Pada saat kita mengandalkan Kristus, kita sebenarnya bukan sekedar mengandalkan. Tetapi ada yang poin kedua yang saya berikan buat kita. Next. Yaitu menunjung tinggi kedaulatan Yesus Kristus. Kita mengandalkan Yesus Kristus, tapi kadang-kadang kita merasa dia itu mau kita gunakan pada saat gua mau gunakan, gua mau pakai, aku mau perintah kamu, kamu bisa. Jangan lupa dia itu Tuhan, bukan obeng, bukan palu. Jadi banyak orang percaya itu tidak mau mengandalkan Tuhan karena dia merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Dan dia memperlakukan Tuhan seperti sekedar alat. Sorry ya, Bapak Ibu jangan tersinggung dengan kalimat saya ya. Saya pun belajar itu supaya saya tidak melakukan itu yang jelek. Yaitu poin kedua saya berkata menjunjung tinggi kedaulatan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Tuhan Yesus menyatakan kedaulatannya kepada Maria. Bukan dia tidak nurut loh. Ini ayat ini punya latar belakang yang agak teologis banget ya. Saya nggak bahas di sini karena ini menyangkut pengertian dari saudara kita yang tadi Pak Peter sempat ngutip dari saudara Katolik yang mungkin beda pendapat dengan kita di dalam kekristenan. Tapi saya ingin beritahu kepada kita bahwa kalau saya melihat ini sebagai suatu pernyataan Yesus Kristus, bukan dia tidak menghormati Maria. Ingat, ini adalah mujizat pertama Yesus Kristus. Dia ingin menunjukkan, aku ini punya waktu, aku ini punya kedaulatan, aku ini punya kuasa. Bisa nangkep sampai sini? Saudara-saudara, next. Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita. Yesus ada di tengah kehidupan kita. Pertanyaan buat kita, seringkali kita itu merasa bahwa kita gunakan. Jujur saya ngomong ini saya ingatkan benar, saya sedih banget sama orang-orang Kristen, termasuk dalam lingkungan di mana saya pelayanan ya, yang kebablasan dalam memperlakukan Tuhan. Mereka seringkali merasa bahwa mereka itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Contoh, maaf ya kalau saya ini ada yang seperti itu, saya nggak tahu Bapak Ibu, 1-2 orang saya nggak tahu. Ada yang suka begini, Tuhan Yesus, saya minta sembuhkan dia. Oke, nada saya pelangi. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Oke, saya lebih sopan lagi ngomongnya. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Saya mau tanya, Tuhan Yesus pembantumu atau Tuhanmu?
Dia ngomong gitu dengan sikat hormat enggak? Kita ngomong aja sama Bu Femi, aku minta tolong boleh ya? Aku ada tolongnya kan? Bisa ngerti? Beda tipis di telinga kita. Tapi ini menunjukkan sikap arogan, saya bilang. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Bapak Ibu setuju enggak? Seringkali kita memperlakukan Tuhan. Tuhan, saya perintahkan, wes. Sini perintah itu Tuhan apa? Malaikat saya perintahkan. Saya pernah ketemu seorang pendeta, dia perintah. Saya perintah malaikat. Saya bilang, Bapak ngutip dari mana? Ibrani. Menurut saya kok kalau dari Ibrani nggak cocok ya. Sorry saya nggak bahas itu. Tapi menurut saya nggak cocok. Kita punya kuasa, tapi kita tetap harus bersikap hormat. Bapak Ibu boleh minta Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup Bapak Ibu enggak? Boleh. Bapak Ibu boleh enggak mendoakan orang supaya orang itu sembuh? Boleh. Tapi Bapak Ibu bukan melupakan bahwa kita ini hidup di bawah kedaulatan Tuhan Yesus. Contoh sederhana. Misalnya ada yang sakit misalnya, nanti kalau mau didoakan boleh. Saya akan berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon engkau disembuhkan. Saya nggak akan pernah berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, engkau pasti sembuh. Kalau nggak sembuh ya apa? Ketemu orang-orang yang belum percaya, kalau kita berkata, dalam nama Tuhan Yesus engkau pasti sembuh. Ternyata nggak sembuh, malah mati. Kira-kira keluarganya percaya nggak sama Yesus bakalnya? Kemungkinan kecil sakit hati ya. Tapi kalau kita dengan bijak berkata, dalam nama Tuhan Yesus, engkau mampu disembuhkan. Tapi kedaulatan Tuhan, biarlah yang terjadi. Bisa nangkap maksud saya? Kita yakin Tuhan mampu menyembuhkan. Kita yakin Tuhan mampu orang mati aja dibangkitkan. Tapi tidak semua orang mati bangkit. Betul enggak? Tidak semua, Yesus datang menyembuhkan orang buta, tapi tidak semua orang buta disembuhkan. Dia mampu, tapi dia punya rencana. Dia punya kedaulatan, dia punya kehendak. Ini loh Bapak Ibu. Justru kenapa kadang-kadang di dalam keluarga kita berkata, aku sudah berdoa sama Tuhan, kenapa belum terjadi? Kenapa belum terjadi? Bapak Ibu, belajar. Hidup kita, kalau kita berkata, Tuhan kau hadir dalam keluarga kita. Yang kedua ini penting. Kita mengakui bahwa ada kedaulatan Tuhan. Kalau itu ada di dalam keluarga kita, apa yang kita lakukan? Kita menjunjung tinggi. Bukan berarti kita ini lepas tangan, tidak. Namanya menjunjung, saya nggak pakai kata menghormati. Mungkin generasi muda itu kata menjunjung itu harus aneh ya Dik ya. Berapa kali dalam setahun pakai kata menjunjung sekarang? Hampir nggak pernah kan? Betul nggak? Lagu-lagu sekarang ada pakai kata menjunjung nggak? Nggak ada semua. Kata ini sudah langka, tapi buat saya ini makna yang begitu tinggi. Kalau saya loh ya. Yang umurnya 50-an setuju enggak dengan saya? Menjunjung itu sesuatu yang lebih daripada hormat. Ya Bu ya? Ibu di belakangnya Pak Peter kan pasti umurnya 40 ke atas ya Bu ya? Iya, betul ya Bu ya? Menjunjung itu beda ya Bu ya? Hormat itu masih ya, kalau menjunjung itu rasanya wah betul-betul itu loh. Saudara-saudara, poin kedua ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau hari ini saya bersyukur, kalau Tuhan Yesus ada di dalam keluarga saya, dan saya tahu kedaulatan Tuhan di atas segalanya. Bukan sekedar saya menjunjung tinggi itu, tapi apa yang terjadi? Artinya engkau dan saya hidupnya itu tenang. Karena Tuhanlah yang berdaulat atas segala hidup kita. Sehingga kalau kita bisa mengutip, tidak akan sehelai rambut pun jatuh tanpa Tuhan tahu. Kita tenang, betul enggak? Seringkali kita ngomong tidak ada sehelai rambut pun jatuh tanpa Tuhan izinkan atau Tuhan tahu. Tapi kita hidup sepertinya kita meragukan kedaulatannya Tuhan. Yang mau bertobat nanti bertobatnya. Dengar baik-baik. Hari ini saya juga belajar Bu, Pak. Saya dulu hidup itu mengandalkan mungkin koneksi saya. Mengandalkan uang saya. Barusan ini saya ketemu satu orang. Kita sharing cukup panjang lebar sebagai laki-laki, sama-sama laki-laki. Begitu selesai sharing, saya bilang sama dia,
kamu sama saya itu kok mirip banget ya. Kita itu bertobat pada saat bukan kita miskin atau kita lagi jatuh bangkrut, enggak. Pada saat kita di puncak-puncak karir kita, duit kita berlimpah-limpah. Karir kita sedang bagus-bagusnya, kita bertobat. Itu kita. Dia juga gitu. Bapak Ibu tahu, setelah berapa bulan dia bertobat dan minta dibaptis. Berapa bulan? Hartanya itu habis. Kesalahan demi kesalahan terjadi dalam hidupnya. Sampai dia bilang, Pak Effendi percaya enggak? Saya untuk bayar minum kopi aja enggak bisa. Dia punya harta itu bukan 1-2 M, puluhan M. Maka mungkin dari ceritanya mungkin sudah di atas ratusan M. Bayar kopi aja nggak bisa. Saya pegang dia. Saya bilang, saya pernah ngalami seperti kamu, tapi mungkin kamu lebih berat. Kenapa Tuhan izinkan? Satu, Tuhan ingin kita hidup sebagai orang percaya mengandalkan dia. Bukan lagi mengandalkan koneksi kita, uang kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kau mengalami seperti itu, kita sepertinya yang paling susah begini Bapak Ibu. Kenapa banyak orang tua atau orang percaya tidak mengizinkan anaknya belajar bela diri? Karena orang yang punya ilmu, kemampuan bela diri cenderung berani. Cenderung reaksinya cepat. Orang yang punya power, bagaimana dia bisa bergantung kepada Tuhan? Ya aku punya kuasa, aku punya teman yang bisa membuat apapun. Aku punya hubungan begitu luas. Justru kamu bisa mengatur segala macam inilah, maka kamu akan belajar bahwa hidupmu harus dibawa ke kedaulatannya Tuhan. Itu loh Pak. Diam dia, saya pun diam. Kayaknya kita banyak harus berubah ya. Iya, saya pun gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ngalami ini dalam hidup saya. Oke? Jadi ayo sama-sama kita belajar ya. Kok diem? Iya. Iya, kita masih hidup, masih ada kesempatan. Oke, next. Perhatikan, apa reaksi Maria? Tapi Ibu Yesus berkata kepadanya, pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Itu suatu contoh yang baik. Maria, dia ibunya Yesus. Dia tahu bahwa Yesus pada saat berbicara ini menurut saya ya, menurut penafsiran yang saya belajar. Dia tahu Yesus itu ingin menyatakan dirinya siapa. Jadi dia gak bilang, lu anak gue, nurut dong sama mama. Kan gitu kan. Lu gak mau nurut, gue cubit lu. Nah, kan enggak. Dia pesan sama pelayan itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, turuti. Bapak Ibu, satu tanda yang paling penting menurut saya adalah orang yang mau hidup mengandalkan Tuhan. Orang yang mengaku atau menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan adalah orang yang tetap mau ngikuti tuntunan daripada firman Tuhan. Ini poin yang ketiga. Next. Mematuhi tuntunan Yesus Kristus, tandanya itu. Maria beritahu apapun yang Yesus katakan, turuti. Betul enggak? Turuti. Artinya Maria pun di dalam dirinya, dia tahu dia harus patuh sama Tuhan. Dia menunggu saatnya. Oke, Yesus bilang belum waktuku. Dia turut. Nggak ngotot dia. Ya Tuhan belum waktuku. Kita sering juga gitu kan. Semua itu indah. Nah itu biasanya kalau kata-kata itu keluar cepat itu pada saat membayar cicilan. Betul enggak? Atau ada yang nagih, Pak waktunya Bapak bayar cicilan, iuran Pak. Semua itu indah pada waktunya. Maksudnya Bapak sekarang belum indah waktunya, nanti aja ya. Tapi kalau begitu kita nagih, kepingin semua itu indah pada waktunya. Ayo cepat dibayar kan gitu. Saudara-saudara, poin ini kita belajar. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, itu pasti akan mematuhi tuntunannya Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan, bukan tuntutan loh ya. Dituntun. Nah, coba perhatikan Bapak ayat 6, 7, dan 8. Di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ini untuk basuh apa? Kaki ya Pak Peter ya. Ya, kopoan lah orang Jawa bilang. Kopoan buat tangan, ini lebih parah dari kopoan ya. Oke, Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu
penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai, saudara-saudara, ayat 7 ini kelihatannya sederhana, jarang orang bahas. Saya itu pada saat bahas ayat 7 dan merenung, saya cuma berpikir gini. Pelayang ini siapa tuh di sini? Ada enggak ketahuan? Dia itu siapa? Halo? Berapa tinggi pendidikannya dia? Ada. Namanya disebut enggak? Ada enggak namanya Effendi di sini? Ada. Mereka cuma apa satu? Patuh. Patuh kepada Maria. Otoritas. Untuk patuh kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan, ayat 7 ini saya tidak apa-apa, boleh dilakukan. Isilah tempang itu penuh dengan air. Nah mereka pun mengisi sampai penuh. Sampai di sini tidak ada resiko. Setuju enggak? Sekedar diisi apa sih susahnya? Enggak ada resiko. Ketaatan, ikuti, patuh, belum ada resiko. Tapi ayat 8 ini ada resiko loh. Perhatikan baik-baik. Lalu kata Yesus kepadanya, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Kalau kita lihat ayat berikutnya kan ketahuan. Kenapa dibawa kepada pemimpin pesta? Supaya diincipi. Siapa mau mengincipi bekas cucian kaki saya? Siapa yang berani bawa? Kira-kira resiko enggak? Mulai mikir. Kadang-kadang di dalam kita mematuhi tuntunan Tuhan ada resiko enggak? Banyak resiko. Resiko dicap lah, resiko dianggap bodoh lah, resiko dianggap cari muka lah, resiko dianggap kuno lah, resiko-resiko yang lain. Itu masih enggak ada apa-apanya. Bahkan yang paling jelek resiko adalah kita dipecat atau dimusuhi, kehilangan banyak hal. Betul? Sekedar dicap aja, oh sok suci lu, biarin aja enggak ada masalah. Tapi begitu menyangkut piring nasinya kita, periuk nasinya kita, menyangkut masa depan kita, kita mulai berpikir. Saudara, mematuhi Tuhan, kita ini orang percaya, siapa yang bisa menjamin bahwa pelayan-pelayan ini percaya sama Tuhan Yesus? Tidak ada. Saya percaya bahwa mereka belum percaya sama Tuhan Yesus. Setuju? Tapi ini contoh, mereka taat. Orang yang sederhana, yang tidak punya latar belakang yang kita tahu, tapi mereka taat. Saudara-saudara, saya belajar ini, kadang-kadang saya berpikir gini, mungkin kepinteran ya, kita ini kadang-kadang sampai kita ini kejak Tuhan bantah-bantahan ya. Betul enggak? Tuhan bilang, jangan seperti ini misalnya, kita kepingin ini, kayak teman saya ini cerita aja, ini benar kejadian berapa tahun yang lalu. Teman saya itu datang ke saya, kok Effendi tolong dong doain saya. Apa kamu, doain apa? Saya ini lagi kepingin ngejar proyek ini. Oh iya, kalau itu baik pasti Tuhan kasih aja kita doa. Saya ini pendeta yang enggak gampang nubuat kiri kanan. Sehingga dia enggak demen sama saya. Dia paling seneng itu pendeta yang suka nubuat. Saya bernubuat, tahun depan kamu buka kantor. Tahun depan anakmu begini-begini. Saya enggak. Saya biasa aja lah. Buat saya nubuat itu bagaimana menjelaskan firman. Itu saya. Bukan jelaskan kamu ketemu nanti orang ganteng giginya 3, 4 gitu. Enggak. Saya enggak seperti itu. Serius saya ngomong. Dia senang sekali seperti itu. Dan saudara-saudara apa yang terjadi? Ternyata dia enggak dapat proyek itu. Dia ngomong, Pak Effendi, kan Pak Effendi sudah doain saya. Saya juga berusaha keras untuk dapat proyek ini. Saya bilang, percayalah sama Tuhan. Feeling saya tahu bahwa ini suatu yang proyek yang enggak bagus secara iman Kristen. Jangan deh saya bilang. Cuma saya gak bisa ngomong kan, dia ngotot kan. Tak biarin aja, saya bilang Tuhan biarlah kehendakmu ya jadi. Ternyata Tuhan baik lah, Tuhan itu baik. Gak jadi, gak dapat apa-apa dia. Aku ini loh gak dikasih Tuhan proyek, gak dikasih Tuhan proyek. Kalau saya bilang gini, kamu untung gak dikasih Tuhan racun. Loh ini kan kalimat saya. Buat dia itu duit, proyek ini duit, tapi buat saya ini racun sebenarnya. Kamu masuk ke sini masalah. Dan ternyata betul apa? Proyek ini penuh dengan masalah. Setelah berapa lama kemudian berkata dia, Pak Effendi puji Tuhan ya, agak sido dapat proyek itu. Doa kita dijawab, baru tahu kamu. Pada saat Tuhan tidak kasih dia proyek, dia bilang, Tuhan aku kan mau kerja, aku berdoa. Minta diberkati pendeta supaya aku dapat proyek ini. Aku kan bekerja. Tuhan bilang, tidak. Saudara, ayo kita belajar.
mematuhi yang mungkin bagi orang lain nilainya beda. Bagi orang lain tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Bagi kita itu melampaui akalnya kita. Melampaui akalnya kita. Bapak Ibu percaya enggak? Ini sharing ya, direkam, saya enggak bohong. Buat apa bohong juga. Saya pernah mengalami masalah yang sangat sulit. Bayar uang sekolah aja enggak bisa buat anak saya. Ini saya sudah lewat, baru saya ngomong. Kalau belum lewat itu namanya saya berbagi kisah untuk mendapatkan kasih. Kasih Bu, kalau simpati aja enggak bikin bayar uang sekolah Bu. Kasih, persembahan kasih Bu, dapat amplop. Enggak. Bisa nangkep ya? Jadi saya ini bukan cerita ini berbagi kisah untuk mendapatkan persembahan kasih, enggak. Saya mengalami kesulitan juga. Ada tawaran buat saya, Pak Effendi kembali lagi lah, bisnis lah. Bisnis saya itu bisnis jualan rokok. Kembali lagi saya diingatkan, jual rokok itu melanggar hukum enggak? Enggak, rokoknya resmi bayar pajak, salah satu rokok terkenal di Indonesia. Enggak. Cuma iman Kristen saya berkata jangan. Rokok tulisannya apa waktu itu? Rokok membahayakan kesehatan, membuat Anda hipotensi, serangan jantung, bapak. Sekarang malah jelas, rokok Nah, yang berarti tahu ini berarti pasti pernah pegang rokok. Atau mungkin rokoknya tetangganya nggak tahu. Ini jelas, tidak melanggar hukum tapi nilai kita beda. Saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan saya ini engkau panggil pada saat umur 39 untuk jadi hamba Tuhan. Ninggalkan bisnis rokok, ya bergelimpahan, berlimpah-limpah duitnya. Nggak pernah dulu saya itu mikir bayar uang sekolah susah. Anak saya ngomong, Pak aku mau kepingin sekolah, kamu kepingin sekolah kemana tinggal ngomong, nak papa siap kok. Begitu waktunya datang jadi hamba Tuhan. Pak aku mau sekolah ke luar negeri, kepala saya langsung cedot. Mau jual apa lagi ini? Barangku sudah habis. Barang antikku sudah habis. Emas istri saya pun sudah, yang punya emas apa? Ditimbang. Waktu itu dapat duit. Emas sampai tak kasih teman saya, namanya Budi. Bud, timbangan Bud. Wis tak aku percaya mbak kamu. Dia tahu saya juga hamba Tuhan. Wis timbangan. Laku berapa terserah kamu. Iswen percaya mbak aku. Aku percaya mbak kon. Tak kasih bawaan. Timbangan jual laku berapa tinggal transfer. Dia sampai WA saya. Fan sorry ya. Emasmu salah satu itu bukan emas. Itu cincin teko salah satu cincin palsu. Buat hiasan. Buat tahu anak saya dulu beli untuk lantau apa mainan. Aku bilang Bud aku percaya Bud. Buaan naik. Saking kepepeknya cincin mainan beli di Dep Store itu katut pikirnya emas. Artinya apa? Semua dikorek. Sampai tabungan saya tak lihat dari bank ini sisa 1 juta lebih diambil dibersih. Ini saya cerita itu bukan minta kalian kasih saya duit. Enggak, saya sudah melewati semua itu. Saya cuma belajar mematuhi. Pada saat ngalami itu berat enggak? Berat. Tapi sekarang saya enteng. Bukan saya lebih kaya dari dulu, enggak. Cuma saya belajar hidup patuh pada Tuhan. Saya enggak pikir. Saya jual rokok berapa orang yang kena kanker rokok sekarang. Oh saya tuh sama istri saya. Banyak makan tahu tempe. Serius. Sampai seorang pendeta senior kita yang temannya Pak Peter juga. Sampai cerita khotbah, sampai ditelepon saya di Surabaya. Kok anjingmu uripnya lebih enak, anjingmu hidupnya lebih enak daripada Koko ya. Kok bisa? Itu Pak ini, saya sebut aja Pak Arifin khotbah. Katanya anjingnya Pak Effendi itu makan ayam, Pak Effendinya makan tahu tempe. Saudara-saudara, saya sama istri saya makan tahu tempe tapi nikmat. Karena apa? Itu sehat buat saya. Dan saya enggak melakukan sesuatu yang buat saya enggak bisa tidur loh Bapak Ibu. Ngerti enggak sih? Enak enggak? Kita itu ngelek sesuatu yang enggak enak. Dosa kita ngelek, aduh udah enak. Bisa nangkep ya? Justru saya bilang, cara hukum tidak melanggar, tapi cara integritas orang Kristen. Omong kosong, saya berkata Bapak Ibu, Tuhan memberi kita keselamatan. Ayo kita bertobat, tapi saya jual rokok di mana saya tahu rokok itu meracuni. Kecuali Bapak Ibu saya membuktikan bahwa rokok itu sehat, saya nggak tahu lagi. Intinya Bapak Ibu belajar mematuhi tuntunan Yesus Kristus. Amin. Namanya dituntun, coba cek khotbah saya.
Saya pernah khotbah Amsal 3 itu. Coba dicek di BPCC punya YouTube. Kalau kita dituntun Tuhan itu enak. Tinggal kita nurut enggak. Kalau kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, Amsal berkata, jalanmu mungkin miring, tapi Tuhan akan meluruskan. Kata meluruskan di sini bukan sekedar lurus tanpa tujuan. Lebih kepada bahasa aslinya, Tuhan akan meluruskan engkau sampai kepada tujuannya. Enak enggak hidup kayak gitu? Enak. Ya masih muda-muda mungkin berasa, Pak saya mau silakan. Tapi saya beritahu, pada saat engkau pulang, yang ada engkau tidak bawa apa-apa. Yang ada engkau coba membawa imanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku ini berkenan. Tadi doanya Pak Peter, lagunya Pak Peter. Pertandingan iman. Betul enggak Pak Peter ya? Apa yang kita bisa bawa sih? Oke, semangat. Iya dong, yang terakhir. Biasanya yang paling seneng itu yang terakhir. Karena enggak tahu mungkin puncaknya atau mau selesai ya. Oke, lanjut next. Yang terakhir. 4. Melibatkan diri untuk menyatakan kemuliaan Kristus Yesus. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Dan ia tidak tahu. Dan pelayan itu tahu. Diincipi. Dia panggil mempelai pria itu. Perhatikan baik-baik. Dan berkata, setiap orang mendekat anggur yang baik dahulu. Dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada poin puncaknya 11, saya ingin beritahu, kalau engkau dan saya hidup satu, mengandalkan Tuhan, betul? Menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan, yang tadi itu mematuhi tuntunan Tuhan, maka terjadi apa? Kualitas hidupmu, buah hidupmu, itu akan berbeda dengan orang lain. Dari mana bedanya? Coba perhatikan. Setiap orang mendekat anggur yang baik dahulu, sesudah puas minum baru yang kurang baik. Tapi engkau menyimpang yang baik sampai sekarang. Kualitasnya beda Pak. Memang ini suatu gambaran peristiwa anggur beneran. Tapi kalau saya menangkap, iya pelayan itu, Maria itu minta Tuhan. Kalau dia minta cateringnya, mungkin yang keluar anggur yang kurang baik. Betul nggak? Weh, cepat-cepat cari di mana. Setuju Bapak Ibu? Tapi dia cari Tuhan. Tuhan bilang belum waktuku. Dia ikut. Tuhan ngomong apa kamu ikuti. Betul enggak? Pelayan-pelayan juga ngambil resiko. Taat dan ngambil resiko. Apa yang terjadi? Hasilnya sesuatu yang punya kualitas. Yang bikin orang takjub. Saya mau tanya, pemimpin pesta itu gampang gak sih jadi pemimpin pesta? Zaman itu mungkin sekarang ini WO itu kan masih dibayari ya. Ini bosnya WO lah mungkin lah ya. Atau mertua punya mertua lah. Yang paling berkuasa di dalam pesta itu mungkin ya. Bisa muji. Pemimpin pesta kan pengalamannya banyak. Logika ya. Sampai berkata orang lain. Tapi engkau anggurnya, baik. Bapak Ibu bisa lihat enggak? Kalau engkau hidup. Yesus hidup dalam keluargamu. Engkau melakukan 3 hal di awal itu. Maka kualitas hidupmu itu akan berbeda. Ayo belajar. Yang terakhir, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea. Ayat pertama pun juga ada jelas. Kana di Galilea. Ada ya, betul ya? Kenapa kalimat ini keluar? Karena ingin menegaskan bahwa ini seperti surat secara hukumnya, bahasa hukumnya. Demikianlah surat ini kami buat. Seperti itulah penegasan. Sebagai yang pertama. Jadi Alkitab jelas berkata ini yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya di sini tuh dalam bahasa aslinya kepada mujizat. Oke? Sama-sama perhatikan. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Sudah stop sampai di sini dulu. Seringkali orang percaya merasa bahwa mujizat Tuhan terjadi karena iman kita. Saya tahu di beberapa Alkitab itu ada memang karena imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu kepada Kristus menyelamatkan engkau. Imanmu kepada Kristus membuat engkau. Tetapi Alkitab juga punya contoh. Bahwa ada orang yang tidak beriman juga bisa menerima mujizat. Artinya faktor mutlak. Ngerti ya faktor mutlak ya? Adalah karena Yesus bukan karena iman kita. Bapak Ibu setuju enggak? Engkau terima mujizat hari ini bukan karena imanmu tingginya, tebelnya, kuatnya kayak apa. Enggak. Tapi Tuhan berkehendak. Karena di Alkitab banyak orang yang tidak beriman pun terima mujizat. Setelah dia
terima mujizat, dia mau beriman pada Tuhan, silakan. Betul enggak? Jadi jangan Bapak Ibu diintimidasi, sorry saya katakan, oleh pernyataan, engkau kurang beriman sehingga hidupmu tidak terjadi mujizat. Justru enggak. Kalau hidupmu tidak terjadi mujizat, engkau tetap beriman kepada Tuhan. Seperti pendeta Bitman Sirai berkata, itulah iman yang kuat. Setuju enggak? Saya berkata, istri saya ini wanita yang saya kagumi. Saya belajar sama dia banyak hal. Kenapa? Pada saat saya nggak punya apa-apa, dia mau pacaran sama saya. Padahal yang naksir dia waktu itu, sorry ya, yang ini di luar khotbah saya tiba-tiba ingat. Yang naksir dia banyak. Bahkan saya itu anak SMA, motornya pun sepeda motor buntut. Tukang kebunnya waktu bukain pagar saya bilang gini, selamat sore Pak Slamet. Tukang kebun saya masih sopan, takut rumahnya gede banget dari ujung sana ujung sini enggak datang gitu. Dulu papanya kan pengusaha. Kemudian ngalami juga bangkrut. Dia ngajari saya untuk setia. Dia ngajari saya banyak hal Bapak Ibu. Dari mana saya tahu kualitasnya dia? Karena hidup bersama dengan dia. Bisa nangkap maksud saya Bapak Ibu? Sama dengan kita. Hari ini engkau dan saya punya iman sama Tuhan. Tidak lagi tentukan engkau sembuh atau tidak sembuh. Aku sembuh itu puji Tuhan. Aku hari ini sakit, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan? Iya. Itu mungkin ujian buat kita. Itu justru pada saat seperti Paulus berkata di Korintus. Ada duri dalam daging. Betul enggak? Paulus ngerangkul orang aja yang mati bangun, betul enggak? Setuju ya? Justru kalau kayak khotbah jangan sampai ada tidur jatuh mati, saya nggak ngerangkul, nggak bangun-bangun kalian. Itu namanya titikus. Ya betul enggak? Dia seperti itu tapi iman dia nggak berubah, betul enggak? Dia malah dapat berkat dari Tuhan, dapat kuasa. Itulah kita. Jadi saudara-saudara kembali lagi. Mujizat terjadi bukan untuk menunjukkan aku lebih beriman, engkau kurang beriman, aku lebih hebat imanku. Enggak. Mujizat terjadi untuk menunjukkan kalimatnya jelaskan. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya siapa? Yesus Kristus. Justru kalau ada orang hari ini sombong, aku ini orang beriman, buktinya aku berdoa, terjadi itu. Saya pikir sebenarnya bukan dia ya, dia perlu bertobat. Saya percaya ada orang punya karunia kesembuhan, saya percaya, tapi hati-hati, jangan kamu ngelebihi Tuhan. Amin. Ya. Dan murid-muridnya percaya, mujizat terjadi supaya orang semakin percaya sama siapa? Tuhan. Bukan kepada Effendi, bukan kepada kita, cuma Allah doang. Dan juga hati-hati, yang punya karunia kesembuhan hati-hati. Jangan-jangan kamu nanti sombong. Ingat itu. Saudara-saudara, poin ini menunjukkan apa? Keluarga ini mengalami kesulitan. Betul enggak? Pesta ini kok tiba-tiba. Tapi justru di dalam keluarga ini dicatat di Alkitab. Mujizat pertama Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hidup keluarga kita itu di dalam Tuhan, Kristus hadir dalam keluarga kita. Apapun kondisinya kita, Tuhan itu hadir. Dan Tuhan akan pakai semua yang ada dalam keluarga kita itu menjadi suatu yang baik. Suatu yang baik, saya percaya itu. Saya percaya itu. Yang penting Bapak Ibu, terakhir. Ayo Dik, next. Terima kasih. Dia gini dia terus. Gini ya Dik ya? Iya memang. Yesus Kristus hadir dalam keluarga kita, maka kita harus mengandalkan. Ayo periksa diri kita hari ini. Engkau berkata, Yesus, aku ini orang percaya. Aku minta engkau hadir dalam keluarga saya. Enak tuh Yesus kau hadir. Tandanya pertama itu apa? Engkau mau berubah enggak mengandalkan Yesus dalam hidupmu? Bukan lagi mengandalkan duitmu, kekuatanmu, mertuamu, siapapun. Tapi mengandalkan Tuhan. Yang kedua, menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Artinya engkau dan saya harus tunduk. Tandanya orang tunduk itu apa? Mematuhi tuntunannya Tuhan.
bukan carpe diem. Betul enggak? Iya. Betul? Betul, ya. Yang ketiga dan yang keempat adalah kita bersyukur. Kita punya kesempatan untuk keluarga kita dipakai. Komunitas gereja ini dipakai. Menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan. Segala persoalan yang ada, kita percaya ada kuasa Tuhan. Kalau Tuhan yang berkuasa, aman. Pasti itu semua jadi kemuliaannya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dan penuh dengan kekurangan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang tak terbatas hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus kami juga undang untuk hadir di dalam keluarga kami.